Kalau saya bisa, saya ini badan saya belah dua untuk di rumah, untuk di jalan. Tapi mau bagaimana, emang keadaan saya begitu, nggak bisa dielakkan. Kalau saya memilih salah satunya, ya ntar anak saya kelaparan dong. Kalau dibilang nyesal mah enggak, apa yang disesali? Saya nggak pernah malu, kecuali saya minta. Karena saya terpaksa membajai untuk nafkahin anak saya. Nama saya Eka Wati. Saya punya anak 5, meninggal 1, sisa 4. Yang nomor 2 meninggal kelainan jantung. Saya hidup sama anak saya ngontrak, ya di kontrakan sederhana. Udah 15 tahun saya ngebajai untuk ngidupin anak, mencari nafkah di tengah jalan. Dari laki pertama kerja taksi, tiap hari nggak dapet uang. Akhirnya saya kerja serabutan, jualan di sekolahan, nanam kangkung di kanal. Dari situ kanal kebanjiran, panen saya gagal, hancur semua. Saya puter kepala lagi. Akhirnya saya ketemu teman saya yang bawa bajai. Ya, saya coba-coba bawa bajai. Akhirnya saya ada yang ngasih percaya saya bawa bajai, ya udah saya bawa bajai. Kita namanya punya anak banyak, berasa. Makanya itu enaknya di bajai di situ, kita tiap hari bisa dapat uang. Ya kan? Kalau kerja sama orang, kita diomelin orang, gaji bulanan, belum tentu orang itu nerima kita kerja, udah benar-benar kerja, masih nggak diterima juga. Kadang-kadang kita diomelin sama orang. Kalau di bajai, siapa yang mau ngomelin saya? Siapa yang mau gini? Nggak ada. Kita mau narik, itu setelah kita. Orang ada yang memandang saya sebelah mata. Kadang-kadang bapak-bapak, apa ibu-ibu, kalau ngeliat saya narik bajai bawa merasa ketakutan. Kadang-kadang takut, yang nyupirinnya perempuan, suka nggak mau. Kita mau dapat duit, kita harus rajin muter. Di situ enaknya, di situ bajai, ya di situ enaknya. Tantangannya narik, yaitu kadang-kadang kita dapat kecelakaan, berantem sama orang di tengah jalan. Sesama profesi, sesama bajai aja kadang-kadang suka sentimen. Apalagi anak saya yang kecil, saya bawa di bajai. Dia pernah terbalik, dia trauma. Kadang-kadang mah pelan-pelan. Dia ingetin saya. Sering, udah 2 kali saya terbalik, gara-gara ditabrak orang dari samping. Kedua kalinya gara-gara nyari alamat, nggak tahu. Akhirnya berhenti tengah jalan. Bajai lagi kenceng-kencengnya. Daripada saya nabrak dia, akhirnya saya banting setir. Jalanannya kagak rata. Akhirnya saya terbalik, nimpain tuh. Alhamdulillah saya masih bisa hidup. 2 kali terbalik bajai. Alhamdulillah Allah masih melindungi saya bahwa saya nafkahin anak saya untuk hidup. Alhamdulillah, ini anak ngertiin saya, keadaan saya. Dia tahu mamanya kerja begini. Saya kadang-kadang sering nangis ngelihat anak saya yang kecil. Sehari saya nggak narik, belum tentu saya bisa makan besok. Ya, namanya kita sebagai orang tua satu-satunya, kadang-kadang saya ngasih pengertian sama anak-anak saya supaya dia mengerti keadaan saya.
Sebenarnya saya punya penyakit empedu batuk ya. Ada batunya 3 cm. Saya harus hidup demi anak saya. Kalau saya tidak jaga kesehatan saya, bagaimana dengan anak-anak saya? Saya lillahi ta'ala aja. Allah masih berkehendak saya hidup ya saya jalanin. Saya jalanin apa adanya. Yang penting saya hari ini bisa kasih makan anak saya, gitu aja saya. Pikiran saya ke situ aja. Kalau masa depan dari Bajai, maunya saya sih saya punya Bajai. Pengennya biar saya bisa nyekolahin anak-anak saya menjadi orang sukses, jadi orang yang berguna. Bisa ngidupin anak saya aja, bisa ngasih makan anak saya tiap hari aja saya udah bersyukur. Apalagi saya dikasih umur panjang.